Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah anggota Lintas Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025, bertepatan dengan 19 Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita mengisi kegiatan Ramadan sehari, walaupun hanya satu halaman daripada ilmu dari Allah SWT, dan adanya ilmu agama sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita menuntut ilmu, mengaji, menuntut ilmu, karena hanya dengan ilmu itulah hidup ini menjadi terang. Setiap tindakan kita itu, kalau dengan ilmu itu semuanya berdasar, sehingga pasti benar. Makanya kan segala ada ilmu sama amal itu ada sebuah keseimbangan. Jadi orang beramal harus ada ilmunya. Contohnya orang mau bikin bala-bala, tapi kalau tidak tahu ilmunya malah mungkin pakai apa, tepungnya mungkin pakai tepung beras, itu karena tidak ada ilmu. Contoh saya misalnya katakanlah bukan ahli elektro, bikin lampu pijar, malah akhirnya harus AC, harus DC pakai AC, hasilnya konslet kebakar. Itu ilmu, itu paling sederhana seperti itu. Kemudian anak-anak tidak tahu bahwa api itu panas, nah, main api dibiarkan karena warnanya merah senang. Anak-anak tidak punya ilmu kan, dipegang kebakar. Itulah ilmu. Itu paling sederhana seperti itu. Nah, ini saya bacakan tentang kemanjuran doa bagi orang yang dermawan. Jadi orang dermawan itu doanya manjur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ittaqi da'watis sahih fa innahu mata asura ahadallah biyadihi. Ya Ali, wahai Ali, ittaqi, takillah kamu dakwati da'is sahih, doanya orang yang dermawan. Jadi orang yang dermawan itu, kata kanjeng Nabi, maksudnya takut itu suruh hati-hati sama orang yang dermawan. Fa innahu ma ta'asullahu biyadihi, karena sesungguhnya ketika ia terpleset, jadi orang dermawan kalau terpleset bicara, maka Allah langsung menolong, doanya itu dikabulkan. Nah, makanya jadilah orang yang dermawan. Jadi insya Allah doanya akan dikabulkan Allah SWT. Tapi ya kalau bisa berdoa yang baik-baik. Jadi jangan jadi dermawan nanti akhirnya kerjaan nyumpahi orang, ya. Itu akan merugikan orang lain. Mendoakan yang baik-baik. Sakit didoakan, kemudian ada orang minta tolong, kita doakan, kita kasih itu. Jadi cuman artinya kan mungkin sabda kanjeng Nabi ini dimaksudkan kita terhadap orang yang itu suruh hati-hati. Suruh hati-hati, tidak sembarangan, khawatirnya dia terpleset nanti Allah mengabulkan doanya. Nah, pahala bagi orang yang memberi makan orang lain. Ya Ali, wahai Ali, man at'ama muslimah bin nafsir kataballahu lahu alfa alfis hasanah wa maha'anhu alfa alfis sayi'ah wa rafa'alahu alfa darajah. Ya Ali, wahai Ali, man at'amu muslimah, barang siapa memberi makan orang muslim bitibin nafsin, dengan hati yang ikhlas, kata Allah lahu alfa alfi, maka Allah mencatat untuknya sejuta kebaikan. Nah kayak itu macaci itu alhamdulillah setiap hari masak apa?
untuk ngasih makan orang. Itu maka sih ya, mendapat alfa alfi sana, mendapat 1 juta kebaikan. Makanya Bapak Ibu semuanya, saya kasih kesempatan setiap Ramadan ini minimal seminggu sekali, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya para takjilan memberi makan orang yang puasa. Ini lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena kalau memberi makan orang puasa itu di samping hadis ini mendapat alfa alfisana, mendapat 1 juta kebaikan, mendapat juga pahala sebanyak orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa. Jadi contoh kalau saya ngasih makan buka puasa 120 orang misalnya, berarti 120 pahalanya orang yang berbuka puasa ketika dengan ikhlas. Nah itu tapi ya insya Allah ikhlas, ngapain nggak ikhlas sampai capek ya kan, ikhlas karena Allah. Nah itu sama dengan berarti pahalanya kalau orang puasa 120 dibagi 30 hari sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Berarti kalau tidak puasa selama 4 bulan, 4 tahun nanti tetap tidak boleh, tetap harus puasa. Itu pengertiannya hanya pahalanya, tapi bukan berarti saya 3 tahun nggak usah puasa, tidak. Tetap wajib berpuasa. Hanya pahalanya itu sebanyak 4 tahun orang puasa Ramadan, tapi tidak menggugurkan. Kalau gitu enak-enak orang kaya, nggak usah puasa aja, ngasih makan aja setiap hari 5 orang 5 hari, ya kan? Besok nggak usah puasa. Jadi ya makanya perlu memahami di situ, perlu memahami. Nah tapi nanti kalau urusan timbangan, mizan itu timbangan amal baik amal buruk pada saat di hari perhitungan dan balasan itu Allahu a'lam. Timbangannya kalau iya sebanyak itu kalau secara logika, kan itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma ha'anhu alfa alfi sayyah, dan Allah menghapus 1 juta kejelekannya. Nah, ini juga sama, jangan tafsirkan kalau gitu berarti wah berbuat jahat saja sebanyak 1 juta toh masih untung masih nol-nolan. Jadi tidak boleh ditafsirkan seenaknya sendiri. Nah, saya teruskan. Jadi dihapus oleh Allah 1 juta kejelekan. Wa rafa'ahu alfa darajah, dan Allah mengangkat 1000 derajat. Makanya ini menurut saya masuk akal. Kenapa masuk akal? Dalam kehidupan ini semua mau pejabat, mau orang kaya, tapi kalau dia pelit, tidak pernah memberi makan orang, nggak pernah berbuat dermawan, tetap dia direndahkan oleh Allah Subhanahu. Tapi dia bukan pejabat, tapi kalau dia dermawan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia juga ada nampak. Yang kedua adalah tidak ada orang dermawan itu hidupnya susah, hampir tidak ada. Nah, tapi juga hampir tidak ada orang katakanlah istilahnya dia pun nampak kaya raya pelit itu enak nggak ada. Kenapa? Minimal dia nggak akan punya kerabat, saudara aja menjauh. Wah saya nggak mau ke rumahnya itu karena kalau di sana mah nggak tidak disepelekan dan sebagainya. Jadi saudara aja menjauh. Tapi kalau orang dermawan banyak orang yang mendekat. Nah itulah kurang lebih hikmah. Jadi 2 saja tadi kita jamkan, saya semoga lagi. Jadi berhati-hatilah dengan doa atau omongannya orang yang dermawan, karena khawatirnya kalau pas kepleset karena Allah akan menolongnya atau mengabulkannya. Yang kedua, memberi makan orang bersama manusia itu Allah memberikan 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta kejelekan, mengangkat 1000 derajat. Itu yang sedikit tapi kita amalkan insya Allah dengan tulus ikhlas, yakin. Jadi semua sabda Kanjeng Nabi itu tidak ada yang dusta, semuanya pasti benar, bisa dipertanggungjawabkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dermawan, baik dengan harta kita, tenaga kita, atau fikir kita. Jadi dermawan itu sesuai dengan porsinya. Kalau nggak punya harta dengan tenaga nggak punya dengan ilmunya atau dengan pikiran. Jangan harta tidak, tenaga tidak mau, pikiran tidak mau, tidak ada pilihannya.
Kalau perlu ditanya orang aja masa mukanya, kemudian ditanya jalan menjerumuskan, itu ada itu. Saya sering itu zaman dulu di Jawa itu. Kalau naik mobil kemudian tanya arah ke Klaten kemana gitu. Hanya karena nggak turun. Yang tanya di jendela harusnya ke arah timur, itu ke arah utara, supaya beda namanya sampai akhirnya muter-muter itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi orang tanya ya kita jawab dengan baik. Itu termasuk dengan petunjuk apa? Bagi yang memberitahu tidak ada kerugian. Karena apa? Hanya menjawab itu ke arah timur kan, tetapi diberitahu sangat bermanfaat. Tapi kalau dijuluskan sangat celaka, sama dengan sejalan. Di jalan raya itu hanya sedetik aja kan, kalau sedekah paling murah itu jalan raya. Jadi bahasa bapak saya itu sedekah tanpa olah-olah. Jadi sedekah tidak perlu masak-masak, itu orang ngasih jalan. Kenapa? Cuma sekian detik orang nyebrang kita beri jalan. Yang nyebrang itu luar biasa manfaatnya, ya enggak? Tapi yang ngasih jalan itu hampir tidak kerasa kan, waktunya hanya sepersekian detik, ya enggak? Tapi sama itu di jalan itu peletnya bukan, itulah setan. Dan disitulah orang terukur kemampuan mengendalikan diri. Jadi sebenarnya itu kan setan begitu. Jadi jangan sampai kamu berbuat baik. Makanya kalau perlu orang udah gini itu masih ngebut menahan. Nah, itulah setan. Jadi makanya saya alhamdulillah belajar. Kalau saya alhamdulillah. Ya ini mah sedekah tanpa olah-olah lah saya. Ini sedekah tanpa modal. Ngasih jalan itu. Sepersekian detik orang senang. Hatinya senang, tertolong, berapa? Macet yang di belakang kan. Kalau nggak kita jalan kan membuat menghambat macet di belakang. Gitu. Makanya apalagi alhamdulillah kayak kita membangun jalan sepanjang Kampung Kelapa itu. Kampung Kelapa itu kan kemarin, alhamdulillah ini hikmah. Seandainya kita semua tidak membangun contoh jembatan ini aja, banjir. Hari apa itu? Se-Jawa Barat kata Pak Rahmat, KBB dikepung banjir. Pak Rahmat selalu ini gitu. KBB ini bayangkan hujan sederas itu, aspal saja bisa mengelupas sampai ke apa itu jembatan. Nah, itu mungkin lahirannya jembatan yang di sini sudah patah. Tapi alhamdulillah, kemudian sama yang di Kebun Kelapa itu kalau misalnya kita belum marah itu udah ambrol habis persis 2 titik. Di Kebun Kelapa itu kan sepanjang gang yang depannya tukang terigu itu ya, itu kan 2 titik itu kan selokan itu. Itu kalau airnya sebesar itu ya mungkin udah lumpuh. Itu insya Allah pahalanya apa Bapak Ibu? Pahala kita insya Allah semuanya sebanyak orang yang melintasi itu kita mendapatkan pahala. Jadi kalau kita pahala itu kalau kata saya kelapa gitu. Jadi bukan seperti kelapa atau gelundung gitu, bukan. Pahala itu ketenangan hati kita, kepuasan hati kita, berkahnya hidup kita. Berkah itu bagaimana? Hidup terang, saya rezeki mudah, tidak diberikan masalah, ya enggak, anak-anak diberikan kesolehan. Kemudian nanti dari akhirat pasti juga mendapatkan balasan. Jadi seperti ini kan banyak hal-hal nyata yang telah kita kerjakan dalam waktu pendek ini, bisa kita saksikan secara bersama. Jadi tidak perlu kita bantah-bantah. Demikian. Terima kasih. Jika ada kebenaran dari Allah Taala, jika ada dari saya pribadi, Astaghfirullahaladzim. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.